Selamat pagi, Pak. Sekarang saya sudah bergabung di bisnis High Desert ini. Apa yang harus selanjutnya saya lakukan? Baiklah, rekan-rekan, ada 3 kunci rahasia untuk Anda bisa berhasil di bisnis High Desert ini. Kita menyebut dengan yang namanya 3 sa. Apa itu? Yang pertama, untuk membuat Anda berhasil atau sukses di bisnis ini, maka Anda harus mau untuk melakukan yang namanya sa yang pertama, yaitu dipaksa. Apa itu? Segala suatu hal yang baik pada awalnya semuanya pasti harus dipaksa terlebih dahulu. Kalau Anda sudah melakukan sa yang pertama, maka sekarang Anda harus mau untuk melakukan sa yang kedua. Apa itu? Terpaksa. Kalau Anda sudah terbiasa untuk dipaksa, melakukan hal-hal yang baik, untuk mengundang orang, untuk presentasi, untuk melakukan follow up, maka lama-lama Anda akan terpaksa melakukan. Dan kalau Anda sudah terpaksa melakukan, maka Anda akan melakukan sa yang ketiga, yaitu terbiasa. Jadi, kalau awalnya Anda harus dipaksa terlebih dahulu, Anda akan terpaksa, dan nanti lama-lama Anda akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang harus Anda kerjakan di bisnis High Desert ini. Berbicara mengenai paksa, sebenarnya paksa sendiri juga adalah kepanjangan dari apa-apa yang harus Anda miliki sebelum Anda mengerjakan bisnis ini. Paksa adalah satu kunci yang pertama untuk membuat Anda bisa menjamin kesuksesan Anda di bisnis ini. Apa itu paksanya? Yang pertama adalah P. Pray. Bagaimana dengan kehidupan religius Anda? Sudahkah Anda setiap pagi, setiap hari Anda bersyukur kepada Tuhan mengenai berkat-berkat yang Anda terima hari ini, mengenai bisnis yang Anda miliki, mengenai produk yang sudah Anda miliki, dan Anda bisa berbagi dengan semua orang? Sudah belum Anda membawa ke dalam doa Anda setiap hari, setiap rekan-rekan kerja Anda, setiap konsumen-konsumen Anda yang menggunakan produk, agar mereka cocok dengan produknya? Ingat, yang pertama adalah bagaimana kehidupan doa Anda atau pray atau kehidupan religius Anda. Yang kedua adalah attitude atau sikap. Bagaimana sikap Anda? Apakah Anda sudah memiliki sikap seorang pemenang di bisnis ini? Apakah Anda sudah memiliki sikap orang yang berhasil, seorang sukses di bisnis ini? Nah, itu adalah A yang kedua atau attitude. Seperti apa, Pak? Seperti bagaimana kita memiliki pola pikir yang sudah benar. Apakah kita memiliki sikap yang benar dengan rekan kerja kita? Apakah kita masih iri dengan mereka? Apakah kita merasa sombong dengan mereka? Ataukah kita tidak mau berbagi dengan mereka? Ini semua adalah masalah sikap kita. Jadi yang penting, langkah sukses yang kedua setelah kehidupan P kita dan pray, yang kedua adalah bagaimana sikap kita, attitude kita. Bila kita memiliki attitude yang baik, yang menyenangkan, maka kita juga pasti akan menarik banyak rekan kerja kepada diri kita. Yang ketiga adalah K atau knowledge. Knowledge atau pengetahuan sangat dipentingkan, sangat diperlukan juga atau sangat penting untuk menunjang kesuksesan Anda di bisnis ini, rekan-rekan Bapak Ibu. Kalau Anda tidak memulai sebuah usaha, tetapi Anda tidak mengerti bagaimana memulainya dan Anda tidak mau belajar, bagaimana Anda bisa mengerti bagaimana cara melakukannya? Itu pentingnya Anda harus selalu menambah pengetahuan Anda. Lewat apa saja? Anda bisa melakukan banyak hal untuk menambah pengetahuan Anda. Anda bisa dengan cara membaca buku. Anda juga bisa mendengarkan audio-audio ya melalui aplikasi BEC. Buat Anda yang belum install, segera install di handphone Anda. Anda bisa mendengarkan audio-audio pembelajaran. Di sana juga ada audio-audio mengenai success story. Juga ada mengenai teknis-teknis yang harus Anda kerjakan di bisnis ini. Semuanya ada dijelaskan di sana. Nah, yang terpenting adalah Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dengan Anda melakukan yang namanya 3M. Membaca, mendengarkan, dan juga menghadiri pertemuan-pertemuan. Yang berikutnya adalah skill atau keahlian. Bagaimana dengan skill Anda? Bagaimana dengan keahlian yang Anda miliki? Sudah belum Anda mempraktekkan kemampuan Anda untuk mengundang, kemampuan untuk presentasi, kemampuan Anda untuk membuat daftar nama? Ini semua adalah pengetahuan yang setelah Anda dapatkan dari training-training dari rekan kerja Anda mau nggak melakukan di bisnis Anda? Pak, apakah saya langsung bisa mengerjakannya? Semua butuh proses, Bapak Ibu rekan-rekan. Semua butuh waktu untuk dipelajari. Tapi tidak usah khawatir. Kenapa? Karena setiap hari Anda melakukannya sedikit demi sedikit, maka lama-kelamaan Anda akan menjadi mahir.
Dan nanti dari yang pengetahuan yang Anda miliki akan menjadi yang namanya keahlian atau skill. Dan yang kelima adalah action. Bagaimana tindakan Anda? Sudah belum Anda mengerjakan bisnis ini dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran kita, segenap pikiran kita, dengan segenap hati kita untuk kita mengerjakan bisnis ini? Apakah kita mengerjakannya sesuai dengan sistem? Ataukah kita mengerjakannya sesuai dengan hati kita sendiri? Saya maunya mengerjakan seperti ini, saya tidak mau mengerjakan secara sistem. Saya tidak mau mengikuti kata apa yang saya. Atau mungkin Anda termasuk orang yang suka menunda-nunda. Nah, ini yang harus kita ingat. Bagaimana dengan action kita atau bagaimana tindakan kita? Bagaimana cara bekerja kita? Sudah belum kita mengerjakannya secara efektif, secara efisien? Nah, 5 hal ini paksa. Pre-attitude, knowledge, skill, dan action adalah langkah awal yang harus kita selalu tingkatkan. Kita harus memperhatikan seberapa pantas paksa kita ini di hadapan Tuhan. Sudahkah kita selalu meningkatkan kemampuan paksa kita ini setiap saat, setiap waktu, agar kita semakin mendekati yang namanya sukses? Langkah yang kedua untuk menjadi kunci sukses Anda di bisnis HDI adalah kita akan dikuatkan di titik terlemah. Mengapa kita dikuatkan di titik terlemah? Karena setiap dari kita pasti memiliki yang namanya kelemahan, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Dan setiap orang kelemahan atau titik lemahnya bisa berbeda-beda, tidak sama setiap orang. Ada orang yang mungkin kelemahannya dia adalah kesabaran. Orangnya sangat tidak sabar, orangnya sangat temperamen. Atau mungkin ketulusan, dia tidak bisa tulus dalam memantulkan kerjanya. Atau ada juga orang yang mungkin dia memiliki kelemahan di keyakinannya dia. Bisa keyakinan dari segi produknya, bisa juga keyakinan dari segi bisnisnya, bisa juga keyakinan dari perusahaannya, apapun itu. Atau juga ada juga orang yang memiliki titik kelemahannya adalah pada boros. Dia tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Berapapun bonus yang dia terima pasti akan habis. Nah, setiap orang memiliki kelemahan masing-masing. Dan pada waktu kita diproses, pada waktu kita memulai bisnis ini, kita harus ingat bahwa kita memiliki kelemahan apa dan kita akan diproses di titik terlemah kita tersebut. Tapi kita harus tahu, tujuannya adalah untuk membuat kita jadi lebih baik lagi, Bapak Ibu. Dan kita harus percaya bahwa saat kita melakukan untuk menjadi lebih baik lagi, mau mengubah diri kita jadi lebih baik lagi, maka itu artinya kita sudah semakin dekat dengan yang namanya kesuksesan. Jadi, yang harus kita ingat, langkah yang kedua adalah kita akan dikuatkan di titik terlemah kita. Dan yang menarik adalah, pada waktu kita memiliki masalah dengan kelemahan kita, bagaimana kita dikuatkannya, bagaimana kita diprosesnya, maka kita akan terus-menerus dihadapkan dengan masalah kita. Misalnya, Anda orang yang tidak sabar, Anda orang yang mudah temperamen, maka Anda akan ketemu dengan banyak rekan kerja yang lucu-lucu, yang selalu membuat Anda justru semakin tidak sabar ketemu dengan rekan kerja semacam itu. Kalau Anda memiliki kelemahan dengan keyakinan Anda terhadap produk misalkan, maka setiap saat, setiap Anda mengenalkan produk ke setiap rekan kerja atau konsumen Anda akan selalu mendapatkan yang namanya komplain lah, mendapatkan pertanyaan, mendapatkan keraguan. Kenapa? Karena disitulah Anda akan ditingkatkan keyakinan Anda terhadap produk. Jadi, Bapak Ibu rekan-rekan, ingat, sama seperti seorang anak yang dia harus menghadapi ujian untuk mengalami kenaikan kelas, maka kita pun juga akan diuji di titik lemah kita. Bila anak tersebut dia berhasil melewati ujiannya, maka dia akan naik kelas. Otomatis dia akan mendapatkan soal yang berbeda. Tapi bagaimana kalau seandainya dia tidak bisa lolos melewati ujiannya? Maka dia akan mengulang lagi soal yang sama. Dan dia akan mengulang lagi soal yang lama sampai akhirnya dia bisa lulus melewati soal yang menurut dia susah. Oke rekan-rekan, jadi ingat, pada waktu Anda menghadapi proses di titik terlemah Anda, jangan merasa bahwa Anda tidak bisa, jangan merasa bahwa bisnis ini susah, tapi ingatlah bahwa itu tujuannya adalah untuk kebaikan Anda, untuk bisa naik level atau naik tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan yang ketiga, yang menjadi bagian dari kunci sukses Anda di bisnis HD adalah
Anda akan mengalami suatu proses di mana Anda harus memilih yang benar di antara benar dan benar. Ingat, memilih yang benar di antara benar dan benar, Bapak Ibu. Bila pilihannya adalah memilih antara benar dan salah, akan mudah untuk kita lakukan. Tapi bagaimana kalau seandainya kita harus memilih di antara benar dan benar? Seperti bagaimana contohnya? Contohnya, misalnya seorang anak muda, seorang mahasiswa yang dia tahu dia ingin mengembangkan dirinya, dia ingin memiliki penghasilan tambahan, maka dia mengerjakan bisnis HD. Lalu teman-temannya, saudaranya, orang tuanya mungkin mengatakan, kenapa kok harus mengerjakan bisnis HD? Kenapa nggak fokus saja dengan kuliahnya atau yang kamu kerjakan sekarang? Kenapa kok harus menggunakan mencari bisnis yang lain? Di satu sisi, yang diomongkan oleh saudara-saudaranya, rekan-rekannya juga, orang tuanya juga adalah hal yang benar. Tapi di sisi lain, dia juga melakukan hal yang benar juga. Apa? Dia ingin menambah pengetahuannya, dia ingin menambah penghasilannya. Atau seorang mungkin pasangan yang ditentang oleh pasangannya. Kenapa kok kamu masih mengerjakan bisnis HD? Memangnya nggak cukup apa yang sudah diberikan oleh suami atau orang tua kepada kamu selama ini? Di satu sisi, pasangannya mungkin mengatakan itu karena mereka sayang kepada kita, kepada pasangannya. Jangan sampai mereka jadi sakit atau terlalu kecapean. Tapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa kalau kita ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua kita, untuk pasangan kita, untuk anak kita juga, maka kita harus berjuang ekstra keras, kita harus mengerjakan bisnis HD untuk meningkatkan kehidupan kita. Begitu juga dengan misalnya ada orang tua yang mungkin anaknya yang biasanya tidak ada masalah apa-apa, tapi pada waktu kita berkomitmen untuk mengerjakan bisnis ini, tiba-tiba anak kita mengatakan bahwa mama kok nggak pernah main sama adik lagi, papa kok nggak pernah jarang pulang dengan cepat, sekarang kita nggak pernah ada waktu buat kumpul-kumpul lagi. Ingat, Anda akan dihadapkan pada pilihan memilih di antara yang benar, memilih paling benar di antara benar dan benar. Anda benar untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan Anda, untuk orang tua, untuk anak Anda. Itu alasan terkuat Anda mengerjakan bisnis HD. Dan Anda juga ingin memberikan kualitas hidup yang lebih baik lagi untuk mereka. Itu juga alasan Anda mengerjakan bisnis HD set ini. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Komunikasikan dengan mereka, Bapak Ibu, dengan rekan. Komunikasikan dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita, bahwa tujuan kita mengerjakan bisnis ini bukan karena kita tidak sayang dengan mereka. Kalau kita jarang pulang, kalau kita tidak pernah di rumah, atau kita seakan-akan kehabisan waktu mengerjakan bisnis ini, bukan karena kita tidak sayang dengan mereka, tapi karena kita ingin memberikan yang terbaik buat mereka. Komunikasikan, bicarakan, ceritakan apa yang sudah Anda dapat dari bisnis ini. Apa yang bisa Anda raih, apa yang jadi impian Anda. Mungkin Anda mengimpikan untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri, satu keluarga, bersama pasangan, orang tua, dan anak-anak. Suatu hal yang menarik dan indah sekali kan? Atau Anda ingin membelikan rumah baru untuk orang tua Anda atau untuk pasangan Anda. Ini juga impian yang bisa Anda bagikan dengan mereka. Sehingga keluarga, orang-orang terdekat kita yang mungkin awalnya mereka tidak setuju atau menentang kita mengerjakan bisnis ini, mereka bisa menjadi pendukung kita nomor satu saat kita berhasil membuktikan impian-impian kita kepada mereka.